Salah. Nomor 1, Salah satu tanda fi'il adalah isim. silakan Bu Desi. Ya. Jadi pakai checklist ya, Pak Ustaz? Kalau betul, kalau salah silang. Ya. Salah satu tanda fiil adalah bisa bersambung dengan domir. Iya, Pak Ustaz. Checklist. Betul apa salah itu? Betul. Betul, Pak Ustaz. Betul ya, Pak Ustaz? Ya, Salah satu tanda fiil. ya fiil. Ciri fiil, tanda-tanda fiil apa saja? Ciri fi'il. Sin, qad, sin, saufa, Oh, tidak ada domir. Nah, domir nggak ada. Oh iya iya. Pak Ustaz. Kalau domir itu bisa masuk ke semuanya, Bu. Ya. Kalau Oh, salah. domir bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke isim, ke fiil, ke huruf, bisa. Berarti dia bukan hanya sebagai tanda fiil, karena bisa masuk semuanya. Ya. Berarti jawabannya adalah X. Salah. Salah ya. Salah ya. Salah. Jazm. Nomor 2, Bu Lia. Waduh. Surat Jazm khusus untuk fi'il, sedangkan jar khusus untuk isim. Benar. Betul. Ini yang Di gampang. checklist. Jazam khusus untuk fi'il, sedangkan jar khusus untuk betul. Nomor 3, Bu Atia. Dhammah, fathah, kasrah, dan sukun merupakan tanda i'rab far'i. Salah. Salah. Yang betul? Asli. Asli. Oke, nomor 4, Ibu Diah Kuntari. Nomor 4, kasroh bisa menjadi tanda asli dan far'i. Benar. Betul, ya. Dia menjadi tanda asli untuk jar. Jar. Menjadi tanda bukan asli atau far'i untuk Nasab. nasab jamak Mu'annas muannas salim. Nomor 5, silakan Bu Wita. Apa nih? Alif Nomor bisa 5. menjadi tanda nasab untuk asma khamsah tanpa syarat. Salah kayaknya. Salah. Alif bisa menjadi tanda nasab untuk asma khamsah tanpa syarat. Untuk asma khamsahnya sampai situ betul, tapi kan ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus mudhof Harus mudah dan mudhof ilaihnya selain ya mutakalim. Mutakalim. Ya. Nomor 6, Bu Nur. Sokhro'u termasuk isim ghairu munsharif dengan satu ilat. Betul. Betul. Ilatnya apa? Itu alif. Alif. Diakhiri, isim yang diakhiri oleh alif ta'nis. Maksud atau mamdudah nih? Mamdudah. Mamdudah. Ya, kalau mamdudah itu ada hamzah di akhirnya ya. Hamzah, mamdudah, hamzah. Baik, nomor 7, Bu Heni. Setiap jamak taksir yang dihini termasuk isim ghairu munsharif. Salah ya Ustaz? Salah. Ya, karena tidak setiap jamak taksir yang tengahnya alif itu termasuk sighah muntahal jumu. Sighah muntahal jumu itu apa definisinya? Apabila Jamak taksir tengahnya alif, setelah alif setelah alif 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Ya. Nah, itu sohro. Kalau sohro, kalau nomor 7, setiap jamak taksir yang tengahnya alif itu belum tentu termasuk isim ghairu munsharif. Karena isim ghairu munsharif itu harus sighah muntahal jumu ya. Yang jamak taksir tengahnya alif itu. Dan sighah muntahal jumu itu setelah alif itu harus 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Bu Tanti sudah on?
Oh, belum berarti. Kembali ke oh ada Bu Tanti hadirah. Ustadz, baru buka. Oke, nomor 8. Waduh, udah nomor 8 ya. Sebentar Ustadz. Masuk kandang nih, masuk dijemput. Ayo, langsung masuk kandang nih. Langsung belek. Sebentar, apaan tuh? Kecil Bisa. banget. Oh, Saya Bu Tanti jago, pinter. isim ghairu munsharif ada yang 1 ilat, 2 ilat dan 3 ilat. Salah, adanya 2 Ustadz, sampai 2 ilat. Nah, isim ghairu munsharif ada yang 1 ilat, ada 2 ilat dan 3 ilat. Betul atau salah? Salah. Salah, karena cuma 2 ilat Dua ilat. paling banyak. 2 ilat. Nomor 9, Bu Desi. Maryam Sampai 8. munsharif dengan Tinggalan. 1 ilat. 1 ilat ya Pak Ustadz. Maryam termasuk isim ghairu munsharif dengan 1 ilat. Betul atau salah? Maryam Nomor berapa? isim Kapan? isim alam dia Pak Ustadz ya. Salah ya. Isim alam. Kalau isim alam Salah. itu harus berapa ilatnya? Ada ilat 2 tambahan ilat. ilat. 2 ilat. 2 ilat. Harus 2 ilat. Berarti ini betul atau salah? Salah. Salah. Ya. Ya, karena yang 1 ilat itu cuma 3. Ya, ya. Isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksur mamdudah, isim yang Betul. diakhiri oleh alif ta'nis maksurah, dan Ya. sighah muntahal jumu. Nah, itu yang termasuk isim ghair munsharif dengan 1 ilat. Nah, yang dengan 2 ilat, ilat utamanya pertama adalah isim alam dengan 6 tambahan ilatnya. Yang kedua adalah kata sifat dengan tambahan ilat yang lainnya ada 3 ya kalau isim sifat itu. Ya. Oke, Yang berbeda. berarti Maryam itu termasuk isim ghair munsharif dengan 2 ilat. Ilatnya apa? Isim alam dan apa? Muannas. Dan muannas ya. Isim alam dan muannas. Muannasnya dia muannas muannas maknawi ya. Nawi. Karena secara lafaz tidak ada ciri muannasnya. Oke, nomor 10. Nomor 10 Bu Lia Hidah Liani sudah on. Afan, Ustadz belum. Oh, baik. Kembali Baru ke siap-siap. setelah Bu Desi tadi siapa? Saya Dia Bu Cornelia, mangga. Zaidun tidak termasuk isim ghairu munsharif. Benar. Benar, karena tidak ada ilatnya. Tidak ada ilat. Ya. Tidak ada ilat. Baik 1 ilat nggak ada karena tidak diakhiri alif taknis. Juga tidak termasuk isi sighah mutal jumu. Begitupun yang 2 ilat nggak juga. Meskipun Zaid itu nama orang isim alam, Ya. tapi tidak ada ilat yang keduanya. Ya. Kalau isim alam kan harus ada ilat tambahan baru dia menjadi isim ghair munsharif. Nomor 11. Siapa tadi? Nomor 11. Bu Atia. Bu Nur udah ya, Bu Nur? Udah. Oh, udah. Baik, Bu Atia, mangga. Aba hukum tanda rafanya menggunakan tanda fa'i bukan asli. Ya, betul. Kenapa? Karena dia adalah Asmaul Khomsah. jamak taksir, bukan asma khomsah, tapi dia bukan asma khomsah. Asma khomsah itu yang abunya, yang mufradnya. Oh, ini apa? Oh, jamak taksir. Kalau aba ini jamak taksirnya. Oh, jamak taksir Ya. salah. Jamak taksir dari abun. Kalau abukum Ya betul. aba, oh ya jangan Kalau aba. ini aba hukum, Gak ayah ada ayah alifnya kalian. ya abu ya. Ya, kalau yang termasuk asma khomsah itu Abu. mufradnya abu, gitu ya. Berarti Ini ini berarti benar. benar. Makanya tanda rofanya pakai domah tuh di atas hamzah. Abau. Nomor 12. Siapa setelah Batiyah tadi? Bisa. Ya. Ya, Bu. Enggak. Yo alimani tanda rofanya alif ya, salah ya Pak. Nah, yu'alimani itu dia musanna Iya, musanna. atau af'al khomsah gitu.
Af'al khamsah. Af'al khamsah. Kalau af'al khamsah tanda rofanya alif atau apa? Alif ya. Subutun Alif. nun. Nah, Betul, Nun, ya? subutun nun. Subut Ya. nun. Kalau af'al khamsah itu tanda rofanya subutun nun. Berarti ini betul atau salah? Salah. Salah. Ya. 12. Nah, mirip-mirip nih. Maka tentukan dulu dia Balik-balik ya. termasuk af'al khamsah atau bukan. Kebalik-balik. Ya. Masuk Berikutnya setelah Bu Wita siapa, Bu? Saya Bu Nur, mangga. Gimana? mu'allimani tanda rofanya adalah alif. Betul. Betul. Iya. Betul. Ini dia bukan af'al khamsah, tapi isim Musanna. musanna. Di Musana. Meskipun sekilas mirip ya, Iya ya. sama-sama diakhiri oleh ani. Ini isim. Nah, Tuh, tapi kalau yang Iya. nomor Fi'il. 12 itu fi'il mudhari af'al Iya. khamsah. Tanda rofanya nun bukan alif. Tapi kalau nomor 13 mu'allimani, nah dia isim musanna. Tanda rofanya adalah alif. Ya. Baik, nomor 14. Silakan siapa? Bu Heni ya. Saya Ustadz belum. Oh, Bu Dia. Siapa? Oh, dia. Saya Budiah dulu Bukun ya ya. tadi. Nah, Bukun Bukun, mangga. bukun. Muslimuna tanda rofanya wau. Betul. Betul. Oh, jamaah. Wau jamaah. Ustaz menghilang. Iya, Oke, tanda sampai panjang. hilang. Ustaz kemana? Kepental ya? Ya, halo. Oh, Ya, Ustaz. Kedengaran? Kedengaran. dengar Ustadz. Saya kira ini kepental. Minum Emang suara. kepental. Ayo, lanjut. Siapa tadi Bukun ya? Ya. Iya. Muslimuna tanda rofanya wau. Betul. Nah, muslimuna itu dia isim atau af'al khamsah? Isim. Isim. Isim jamak mudzakkar Muzakkar Salim. salim. Kalau jamak mudzakkar salim tanda rofanya apa? Wow. Wow, jamaah. Betul ya. Nah, nomor 15 siapa? Saya Ustaz. Bu Heni, silakan. Yuslimuna darofaknya subutun nun. Betul Ustaz. Nah, kalau ini yuslimun dia af'al khamsah. Ya, maka mirip tuh ya yu'allimani mu'allimani. Yang satu af'al khamsah, satu musanna. Muslimun, yuslimun itu mirip. Yang satu jamak mudzakkar salim, satu af'al khamsah. Ya, maka jangan sampai terkecoh bentang-bentang ujungnya ani. Wah, tanda rofanya adalah alif. Tanda rofanya adalah subut nun. Nah, lihat dulu. Ya, apakah dia af'al khamsah atau musanna? Atau apakah dia jamak mudzakkar salim atau musanna? Oke. Coba Bu, kalau misalkan kata berikut, nah ini perbedaannya nih. Nah, kalau af'al khamsah, af'al khamsah itu apa definisinya? Aduh, susah. Fi'il yang 5. Fi'il mudhari Beri. yang bersambung dengan alif tasnya. Iya. Yang bersambung dengan alif tasnya dua, yaf'alani dan Taf'alani. atau bersambung dengan wawul Jamaah. ma'ah itu ada dua, yaf'aluna dan Guna dan af'aluna. Dan yang bersambung dengan ya mukhatabah. Yang bersambung dengan ya mukhatabah ada satu apa? Alina. Alina. Jadi ani una ina. Ina. Ani, una. Ani una ina. Ingat ya, ani. Ya. Ani, una. Ya.
Ani, una, ina. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Oh. Nah, tapi kalau af'al khamsah bukan hanya ini saja. Pokoknya setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif, bersambung dengan wawul jamaah, bersambung dengan ya mukhatabah, maka termasuk af'al khamsah. Apapun fi'ilnya, misalkan yaktubu, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Kalau yadribu, yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Ataupun misalkan yudarrisu, yudarrisani, tudarrisani, yudarrisuna, tudarrisuna, tudarrisina. Semua fi'il mudhari apapun. Kalau bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan wawul jamaah, bersambung dengan ya mukhatabah, maka dia termasuk af'al khamsah. Ya, dia termasuk af'al khamsah. Nah, kalau af'al khamsah, tanda rafa'nya apa tadi? Sebutun nunnya, makanya af'al khamsah ini selalu diakhiri oleh nun, yaf'alani. Nah, ni itu nunnya kasrah. Taf'alani, ni ya nun kasrah. Yaf'aluna, na. Taf'aluna, na. Taf'alina, na. Anak nun di sini itu sebagai tanda rafa. Ya, bukan sebagai domir atau sebagai fa'il, tapi sebagai tanda rafa. Nah, sehingga nanti kalau dimasuki amil nasab atau amil jazm, maka dia hilang nunnya. Ya, contoh misalkan lan, yaf, ala, hilang tuh nunnya. La, taf, ala, hilang. Ya, kai itu amil nasab. Kai, yaf, alu, hilang tuh. Ya, atau lam, la taf'alu, la taf'alu, ya, an taf'ali. Nah, jadi kalau dimasuki amil nasab dan amil jazam, maka hilang apanya? Nunnya atau hadfun nun. Ya, maka nunnya itu sebagai tanda rafa. Ya. Nah, adapun alif tasniyahnya, wawul jamaahnya, dan ya mukhatabahnya itu adalah dhamir dan dia menjadi fa'il. Ya, menjadi fa'il berupa dhamir zahir. Jadi kalau ditanya yaf'alani, ya nunnya itu apa? Nunnya adalah tanda rafa. Alifnya apa? Alifnya adalah fa'il, dhamir, ya. Fa'il yang berupa dhamir. Gitu ya. Nah, begitupun yaf'aluna, wawunya itu adalah fa'il yang berupa dhamir wawul jamaah. Nunnya itu adalah tanda rafa. Nah, yang mirip dengan af'al khamsah ada dua. Pertama, musanna. Nah, musanna, ya misalkan yaf'alani, misalkan fa'ilani, kan mirip. Ani ujungnya. Ya, fa'ilani. Nah, kalau musanna, nunnya itu sebagai apa? Menunjukkan dua orang. Nah, yang menunjukkan dua orang itu alifnya. Tanda rofaknya itu. Ya. Nunnya itu adalah nun pengganti tanwin. Kan salah satu tanda isim apa? Tanwin. Nah, tanwin itu akan muncul pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Tapi untuk isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim itu enggak ada tanwin. Nah, diganti oleh nun. Ya. Fa'ilani, maka ni-nya ini adalah pengganti tanwin untuk isim mutsanna. Ya. Nah, alifnya
Karena dia isim nggak butuh fa'il. Kalau yaf'alani, af'al khamsah tadi alifnya fa'il. Karena dia fi'il. Kalau musanna alifnya adalah tanda Lupa. rofa. Nah, kemudian jamak mudzakkar. Nah, kalau jamak mudzakkar, ya misalkan fa'iluna. Nunnya sama dengan musanna adalah pengganti Pengganti tanwin. tanwin. Wawunya adalah tanda Lupa. rofa. Ya, maka nanti alifnya bisa berubah menjadi fa'ilaini, berubah jadi ya. Kalau nasab ataupun jer. Kalau wawunya berubah jadi fa'ilina ya. Dalam posisi nasab atau jer. Ya. Nah, ini ingin saya tekankan perbedaan antara af'al khamsah dengan musanna atau jamak mudzakkar karena sekilas mirip. Nih, yu'allimani mu'allimani. Ya, mentang-mentang ujungnya ani-ani gitu ya. Jangan ketukar. Muslimuna yuslimuna. Nah, ujungnya una-una. Maka jangan Nyari suara kalau dengerin. ketukar. Ini suaranya pakai itu enggak, Bang? Oke. Suaranya Baik, berikutnya di sini. Oh, ya, berilah contoh berikut ini membuat susunan kata ya sesuai perintah berikut ini. Nomor 1, kata tersusun. Pahami ya, kata tersusun berarti murakkab, kata yang lebih dari satu ya. Tapi dia tidak termasuk kalam karena bukan lafaz. Nah, kita pahami dulu makna kalam itu apa. Kata. Lafaz yang murakkab, yang mufid, dan bil wad'i. Ya, lafaz itu adalah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Lafaz berarti harus suara, juga suaranya harus terdiri dari huruf hijaiyah. Murakkab itu berarti lebih dari satu, tersusun. Ya, minimal 2 kata. Mufid. Nah, mufid itu berfaedah atau sudah bisa dipahami karena sudah menjadi kalimat sempurna. Ya. Indikatornya apa mufid itu? Terdiri dari fa'il, Tidak isim, ada dan pertanyaan. Nah, kalau dia jumlah ismiyah, berarti diawali oleh isim, maka dia harus terdiri dari mubtada dan khobar. Itu kalau dia jumlah ismiyah diawali oleh isim, maka harus ada mubtada dan harus ada khobarnya, baru disebut mufid. Kalau dia jumlah fi'liyah, berarti diawali oleh apa jumlah fi'liyah? Diawali oleh fi'il, maka terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, tapi kalau jumlah fi'ilnya pasti jumlah mufidah karena setiap fi'il itu sudah ada fa'ilnya. Entah fa'ilnya zahir ataupun nanti mustatir gitu ya. Kalau jumlah fi'ilnya pasti jumlah mufidah karena sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Cuman tadi fa'ilnya kadang berupa dhamir mustatir. Ya. Dan seperti kata ijlis. Itu aslinya ijlis anta kan gitu. Berarti dia sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Berarti sudah mufid, sudah murakkab juga. Yang ketiga, kalau jumlahnya itu syartiyah. Mengandung sebab akibat. Nah, maka itu harus terdiri dari fi'il syarat dan jawab syarat. Seperti misalkan in ja'a al-abu, jika ayah datang, ini belum sempurna karena belum ada jawab syaratnya. Nah, maka disempurnakan jika ayah datang, muliakan. Ya, in ja'al abu akrimhu, muliakan dia. Man jadda, sempurna tuh. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh belum ada jawab syaratnya. Maka harus disempurnakan dengan menyebutkan jawab syaratnya. Man jadda wajada. Nah, itu. Jadi, cara menentukan mufid atau tidaknya, kita lihat. Kalau jumlahnya itu jumlah ismiyah diawali oleh isim, maka harus terdiri dari mubtada dan khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah berarti terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Dan kalau jumlah fi'liyah pasti mufid.
karena setiap fiil harus ada fa'ilnya. Kalau jumlahnya jumlah syartiyah, maka harus terdiri dari apa? Jawab syarat. Fiil Terdiri dari syarat fiil dan Syarat dan jawab syarat. jawab syarat atau sebab dan akibat. Akibat. Nah, sekarang nomor 1. Silakan. Tadi terakhir siapa Bu? Siapa? Saya Bu Heni. Bu Heni. Udah tadi. Oh, berarti setelahnya Bu Tanti. Betul. Ada Bu Tanti? Ya Ustadz. Nah, kata tersusun berarti murokab, tapi Ya, tidak termasuk tersusun kalam karena bukan lafaz. Karena bukan lafaz ya. Misalnya bunyi. Tapi kata Gimana? tersusun. Oh, kata tersusun ya? Hmm. Apa maksudnya ya suara yang tadi? Contohnya apa Ustadz? Kata susun huruf tidak hijaiyah. termasuk kalam Kata karena tersusun termasuk tidak kalam, karena bukan termasuk lafaz. kalam Ibu taruh karena ini ke pasar, dia bukan lafaz. Ya udah, Nah, bukan contohnya apa tadi Bu Nur? Ibu Bisa pergi ke definisinya. pasar. Ibu pergi ke Pergi ke pasar. pasar. Ini kata tersusun, Tapi bukan lafaz. tapi lafaz bukan. Bukan. Kenapa? Bukan Karena bahasa. bukan terdiri dari huruf Karena tidak hijaiyah terdiri dan dari bukan huruf hijaiyah. hijaiyah. Dia suara, ada suara, Oh, tapi ya tidak terdiri Allah. dari huruf Iya, iya, iya. hijaiyah. Iya, Ya. iya, iya. Baru Ya, ya, ya Nah. juga itu termasuk. Nah, Iya, 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 termasuk. yang penting bukan bahasa Oh, Arab bukan lah gitu termasuk ya. lafaz ya. Iya, betul. Ya, Masya Allah. ataupun baru misalkan ibu nulis bahasa Arab, ana Ya. muslimatun, tapi ibu nggak membacanya, nggak mengeluarkan suara, hanya bentuk tulisan saja. Nah, itu Oh. lafaz bukan? Bukan. Bukan. Nah, itu Bukan. termasuk contohnya gitu. Ya. Iya, iya, iya. Lah gimana mau ngomongnya tadi Ustadz bukan Ya, kalau lafaz, gitu jadi susah. bingung, diem Kasih aja. contohnya. Ya, Alasan baik. nomor 2. Nah, Lafaz nomor 2 silakan. Setelah Bu Tanti siapa? Bu Desi, tidak termasuk kalam Masih ada itu karena Ustaz. tidak. Ada Eyang, Ya, ada Bu ini ada Bu Lia. Yang Kuliah. baru gabung Bu Lia, Eyang sama Bu Atia ada 2. Saya nyimak aja Ustadz. Oh, mangga. ya. Eyang nyimak juga. Eyang bisa tuh Eyang. Eyang lagi ngomong cucu biasanya. Oke, kembali ke Bu Desi ya. Bu Desi. Pertama Bu Desi ya. Ya. Bu Desi. Lafaz tersusun. Dia nggak baru-baru menyelesaikan benerin. Lafaz tersusun Termasuk kalam karena tidak tidak termasuk kalam karena tidak mufid. Nah, ini mah gampang kalau tidak mufid nih. Oh, Ya. tidak mufid. al-qalamu maksuru gitu maksudnya. Al-qalamul maksuru. Pulpen Iya. yang rusak. yang patah itu berarti belum disebutkan khobarnya. Khobar. Ya. Ataupun misalkan ana wa anta. Saya dan kamu. Itu kan tersusun. Ana dan kamu. Ya. Ana dan Lafaz yang tersusun tapi belum mufid karena belum disebutkan khobar mubtada'nya. khobarnya. Ya, Tidak ataupun sempurna. misalkan jumlah syartiyah. In. Jika. Nah, in apa? In. Ya. In apa? In Azhabu. hadara. In hadaratu misalkan jika saya hadir. Nah, tidak disebutkan jawab syaratnya maka tidak mufid. Ya. Ya. Baik, nomor 3 Bu Lia. Plus isim. Kalam yang terdiri dari Gampang isim ya. plus isim dan isim fi'il isim ya. Nah, kalam terdiri dari isim plus isim berarti jumlah ismiyah. Ya, kalau Iya. bukan isim berarti jumlah Fi'liyah. ya, enggak. Ayo gampang. Babul Nah, baiti bisa nggak? harus sudah kalam, harus Sudah sudah kalam mufid. ya? Kalam kan
Sudah Oh, memenuhi semuanya dia ana lafaz, ucap, Iya, muslimun fiil, betul. perbuatan. Khabar Ana, mubtada. ya. Ana Nah, mudarisun. Nah, ana gitu. mudarisun, betul. Ini isim plus isim berarti jumlah ismiyah. Ismiyah. Iya. Nah, Ya, sudah menjadi kalam Ya. karena dia ya. lafaz, juga murakkab, juga mufid, juga Iya. bil wad'i. Ya. Sekarang yang fiil dan isim, Bu. Ya. Ro'a itu Zaidun. Ra itu, Zaidun. Zaidun. ra itu artinya apa? Nah, ro'a itu tuh Saya. melihat. Itu saya. Saya Nggak ada melihat berarti domirnya. Zaidan. Zaidan. Oh ya, ro'a Zaidannya itu sebagai Zaidan. maf'ulun B. B. bi. Bi. Ya, kalau ro'a Zaidun betul. Ya, ya. Zaidunnya rofa sebagai fa'il. Ro'a itu. Atau misalkan cuma ro'a itu saja sebenarnya sudah Oh, udah Sudah kalam ya. mufid. Mufid. Karena minimal terdiri dari fi'il dan Fa'il. 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 Ya, kalau jumlah Kata fi'iliyah. betul darsa gitu ya Ustaz. Kata betul Darsa. ad-darsa boleh. Darsa. Ya. Ya. Baik. Nomor 4. Ibu Nomor 4 apa? siapa tadi? Bu Atia ya? Iya, buat ya. Isim ghairi Isim munsharif. ghairi Oh, Ya, isim ghairi munsharif dengan dua ilat, isim alam dan jami' dan Arab. Jami itu non Arab. Arab. Berikan contoh isim ghairu munsharif dengan dua ilat. Ilatnya yaitu isim alam dan jami. Contohnya apa? Kalau alam, kalau Arab Ibrahim. Nah, Ibrahim, Ismail, Ishak, Jibril, Mikail, Israfil. Nah, itu ya. Dia isim alam. Tapi jami non Arab. Oke. Nomor 5, silakan Bu Wita. Ya. Isim ghairu munsharif dengan satu ilat sigoh mutahajimu. Sigoh mutahajimu ini yang di tengahnya ada alif ya? Ya, jamak taksir Iya, tengahnya alif, betul. setelah alif 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Oh, Itu. ya, masa. Masjid apa? Masjid Masa jamaknya di- apa? Masa. Masa jidu. Ya, betul. Masa Terus jidu. Ramadan itu mas. Madarisu, betul. Ya, itu isim ghairu munsharif karena sebagai sighah muntahal jumlah. Baik, nomor 6. Ibu Kun. Oh, ya. Apa ini? Dua ilat, Bu Kun, sifat silakan dan isim ghairu munsharif dengan dua ilat, sifat Ya. dan ditambahkan alif dan dengan nun. dua ilat, sifat dan ditambahkan alif dan nun. Usmanu. Usman, Ramadan. sifat apa isim? Bukan isim. Kalau Usman itu isim alam. Isim nama kan, Bu. Ini sifat. Oh, sifat yang mana ya? Ditambahkan alif nunnya betul Usman, tapi dia isim alam, bukan sifat. Sifat dan nya. Oh, haus, lapar itu ya. Ya. Oh, iya. Haus, lapar yang dulu apa ya? Lupa saya. Nah, buka bukunya coba, nggak apa-apa. Coba ya. Haus, Halaman 34. Jauhan. Jauhan. 34 ya. Oh, Jauhan. Ya, atoshan, haus, jauhan, Ngantuk lapar. gitu termasuk Ustaz. Ya, itu sifat ya, kata sifat dan ditambahkan alif dan nun. Ya, syaba'an, Oh, iya, kenyang. iya. Oh, yang ini Ya. Kalau Syaba'an. Utsman, Salman, Nama ya. Sulaiman itu isim alam dan tambahan alif dan nun. Karena yang tambahan alif dan nun ada yang isim alam, ada yang sifat. Ya. Baik. Nomor 7. Nomor 7 silakan Ibu Heni. Jam takdir yang tengahnya alif tapi bukan siroh muntahal jumuk. Contohnya apa? Tulab. Banyak. Tulab. Tulabun, betul. Karena setelah alif cuman satu huruf. Ya, betul. Dia jamak taksir, tengahnya alif, tapi tidak termasuk isim ghairu munsharif, tidak termasuk sighah muntahal jumuk karena setelah alif cuman satu huruf. Kalau sighah muntahal jumuk syaratnya setelah alif berapa huruf? Dua atau tiga huruf. 2 huruf atau 3 yang tengahnya sukun. Tulabun, aklamun, ya. Nah, sekarang yang setelah alif 3 huruf tapi tidak termasuk sighah muntahal jumuk apa, Bu? Bukan.
Ya, Bu Heni silakan. Malaika. Malaikatun. Ya, karena setelah alif 3 huruf tapi huruf tengahnya bukan sukun ya. Kan kalau yang setelah alif 3 huruf disyaratkan Dan huruf sukun. tengahnya itu harus sukun, biasanya ya sukun. Ya. Gitu. Baik, nomor 8 silakan Bu Tanti. Domir muttasil rafa yang bisa bersambung dengan fi'il madhi saja. Ah, ini kembali ke bab macam-macam domir tuh, isim-isim mabni. Nah, silakan dibuka. Fa'liyah ya ta'afailah ya. Fa'ilah. Ya, apa? Ta'afailah. Ta al-fa'ila atau na al-fa'ila. Ya. Ini dia domir muttasil khusus rafa dan hanya bisa bersambung dengan fi'il madhi saja. Dia nggak bisa bersambung dengan fi'il mudhari atau fi'il amr. Ya, kata betu, kata beta, kata beti, tatitu itu ya. Atau kata benar gitu ya. Untuk domir nahnu. Alhamdulillah. Masih ada satu lagi ya? Ada 2 lagi, Ustaz. Dua lagi. Enggak, Masih setelah ada. yang ini masih ada satu file lagi. Ada. Kan ada 2 filenya. Iya. Nah, nomor 9 silakan. Setelah Bu Tanti bisa. Domir Tadi pada nyimak ya. Kembali ke Bu jar. Desi lagi. Saya belum Ustaz, tapi ini nggak tahu domir muttasil khusus jar. Ah, Ustaz. Bu Nur silakan. Domir muttasil Domir khusus jar. khusus jar. Ya, Domir ya. yang Fa'alti bukan. Fa'alti bukan. Nah, ya. Muttasil khusus jar sama khusus nasab sama itu. Hukum. Apa? Coba dibuka bab tentang domir di isim-isim mabni. Sama isim mabni. Halaman berapa, Bu? Halaman 10. Nah, ini. Oh, ini nih ya, domir muttasil khusus jar. Nasab dan jar sama itu. Halaman 11. Iya, ha. Iya. Nah, itu mah Itu, munfasil. Muttasil. Ini halaman 11 awal. Alaikum. Muttasil. 11. Kum. Oh, Ya, huma, hum, humahum. huma, hunna, Oh, itu huma, domir kunti, muttasil. kuma, kunna, Damir atau mutasil ya nasab. ya mutakallim ya. Mutakallim. Dan nah ini dia bisa untuk nasab, bisa untuk jar. Kalau nasab dia karena sebagai maf'ulun bih atau sebagai isim inna dan kawan-kawannya. Innaka, innakum, la'allakum gitu ya. Itu berarti nasab. Kalau jar dia nempelnya dengan isim sehingga dia jadi mudhof ilaih atau nempel dengan huruf jar sehingga dia menjadi isim majrur. Contoh ilaihi, ya alaikum, minhu. Nah, itu ya. Atau nempelnya dengan isim rabbuhu, abuhuma, ya akhuka. Nah, itu berarti jadi mudhof ilaih khusus jar. Baik. Masih ada satu lagi. Isim isyarah untuk musanna maka Nah, isim isyarah mu'rab. Isim isyarah. Isim isyarah itu kan termasuk isim mabni, tapi ada yang mu'rabnya. Kapan? Yang musanna. Yang musanna. Contohnya apa? Hadani. Hadani, hatani, Hatani. tanika, tanika. Dalika, Nah, yanika. itu tanda rafanya alif. Kalau nasab dan jar nanti alifnya berubah jadi ya. Hadani jadi hadaini. Hadaini. Hatani jadi hataini. Hataini. Zanika jadi zainika. Zainika. Ya, tanika jadi tainika. Ya, itu mu'rab dia. Mu'rab. Haza. Hadza haulai. Hadza ini kalau haulai enggak ya? Haulai mabni. Pokoknya untuk yang musanna aja yang Ya. mu'rab. Ya, Oh, haza yang mu'rab yang musanna ya. yang musanna aja.
Masih ada yang kedua, Bu. Kedua kok nggak ada di saya ya, kalau lupa ini. Emang kerjakan bareng-bareng. Ini belum baru Oke. Oh, saya mah nggak ada. latihan nahu. Latihan nahu Dhahaban berilah tanda silang pada nahwu. jawaban yang salah dan tanda checklist pada yang benar. Nomor 1, silakan. Tadi terakhir Bu Nur ya. Kembali ke Bu Desi. Satu fi'il. Ntar Pak Ustadz, saya belum cetak. Saya aja ya Ustaz ya. Ya, mangga. Salah satu tanda fi'il adalah jar. Salah. Salah. Ya, karena jar itu tanda Sim. sim. Nomor 2, Pak Ustadz, saya. Ya, mangga. Fi'il mudhari mabni apabila bersambung dengan wawu jamaah salah, Pak Ustadz ya. Fi'il mudhari mabni apabila bersambung dengan salah. Yang betul kalau bersambung dengan taukid atau nun Taukid atau nun nisbah. niswah. Wah, Ya. Kalau bersambung dengan wawul jamaah itu mah af'al khamsah ya, enggak mabni. Mu'rab. Ya. Nomor 3, Bu Lia. lan yajlisna fi'il mudhari mu'rab. Iya, betul. Salah. Salah ya? Kan dia Lihat, dia bersambung dengan apa itu? nun Kan bersambung dengan nun itu. kan ada itu. Nunis. Wah, Nun berarti niswah. mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni berarti salah. Salah. Ya. Karena yajlisna itu nak di ujungnya itu nun niswa. Berarti fi'il mudhari Oh, mabni. yang bersambung dengan nun niswa itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Nomor 4. Setelah Bu Lia siapa tadi? Buatiyah. Yang nampak. Yang Arab yang nampak perubahannya disebut takdiri. Benar ya? Iya. Nah, salah. Oh iya salah. Yang nampak perubahannya. Salah. Takdir. Rob yang nampak perubahannya disebut takdiri. Ya, Rob ada berapa? Ada 2. Ada lafzi, ada takdiri. Ini kalau yang nampak apa disebutnya? Lafzi. Lah, betul atau salah? Salah. Salah. Ya, kalau yang nampak perubahannya itu disebut i'rab lafzi. Takdir itu ya tidak nampak muqaddarah. Domanya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, kasrahnya muqaddarah, itu takdiri ya. Jadi salah. Nomor 5, Bu Wita. Apa ini? Fil maqha. Ujungnya alif tuh. Merupakan contoh takdiri yang menghalang sikol. Salah. Nah, yang betul apa penghalangnya? Penghalangnya apa tuh yang ya atau alif tuh? Ta'adzur. Kalau diakhiri oleh alif itu ta'adzur. Kalau sikol itu yang diakhiri oleh wawu atau ya, itu pun untuk harokat dhammah dan kasrah. Kalau maqha ini diakhiri oleh alif. Alif. Ya, diakhiri oleh alif, maka penghalangnya bukan sikol, tapi penghalang ta'adzur. Ya. Ta'adzur, ya. Baik, nomor 6, Bu Kun. Penghalang munasabah adalah ketika isim diidofakan dengan ya mutakalim. Benar. Penghalang munasabah adalah ketika isim diidofahkan dengan mutakalim. Ya, betul. Nomor 6, betul. Nomor 7, Bu Heni. Lam tahriyah merupakan contoh ihram Tajriyah. karena sikol. Lan tajriyah merupakan contoh i'rab takdiri karena siqal. Betul. Betul atau salah? Betul. Betul. Harusnya Kenapa? harusnya Iya, you. Ini apa? Jadi you tapi nggak bisa. Nah, itu ada lan itu amil apa? Ambil Amil nasab. Tajriyah itu dinasobkan, tanda nasabnya apa? Ya. Fathah. Fathahnya nampak apa enggak?
Kelihatan. Nah, kalau nampak itu terdiri atau lafzi? Abdi. Ah, Oh, itu yang berarti yang betul atau kecuali salah? sebelumnya kasroh itu ya? Salah. Salah. Jadi kalau untuk yang penghalang sikol itu yang tidak bisa nampak itu harokat domah dan kasroh saja. Karena berat, tajriyi berat. Tapi kalau harokatnya fathah nggak berat, maka Nggak boleh berat. ditampakkan lan tajriya. Ya, berarti lan tajriya ini dia bukan i'rab takdiri, tapi i'rab lafzi. Karena fathahnya bisa ditampakkan. Berarti salah. Ya. Oke, nomor 8. Ibu Bu itu, Bu Tanti. Ya Ustaz, Yusafiru Abdi, ya Allah Ustaz, sebentar nih kecil banget. Ilal masjidi liyusolliya. Terdapat fi'il mudhari rofa, benar. Nasab, sebentar. Fi'il mudhari liyusolli. Salah ya Ustaz? Benar. Coba baca dulu sampai akhir. Sebentar. Yusuf Yusafiru Abi ilal masjidi liyusolliya. Karena Pertanyaannya ada 3. Terdapat fi'il mudhari rofa, dan fi'il mudhari nasab, nasab dan i'rab takdiri karena munasabah. terdiri karena munasabah. Betul. Nah, i'rab yang mudhari rofa mana? Yusafiru. Yusafiru, betul. Yusafiru. Mudhari nasab? Liyusolli. Lia. Kemudian i'rab takdiri yang munasabah? Nggak ada. Abi. Ya, berarti betul. betul. Oke. Keroyokan. Alhamdulillah lulus. Keroyokan sih oke Ustaz. Keroyokan pintar. Ya. Baik, terakhir kemarin tentang apa, Bu? Terakhir mana ya? Tentang apa yuk? Ya. Tentang apa aja? Apa aja? Ulang. Itu kan latihan tadi itu kan ngulang dari bab awal itu, dari Iya bab Ustaz, nggak apa-apa jadi murojaah itu kita. ya jam murojaah. Terakhir itu halaman Macam-macam 52. Terakhir halaman 52. 52 ya. Tim kanan. Iya benar nggak sih? Udah saya Udah itu. Tim kanan. Jauh. 59 sekarang juga. Kobar Ina dan kawan-kawan. Tapi ulang lagi juga nggak apa-apa dari mana aja. Kobar Ina dan kawan-kawan Ustaz. Iya, Kabar ini. Oh iya. Ya, khobar Ina dan Halaman 60. Iya, Kobar Ina. baik, macam-macam Khobar. Terus ini ada catatannya berarti nggak masuk ya? Iya, khobar. mundur nggak Minggu lalu masuk. kan Ustaz nggak ada. Kemarin libur. Iya, 2 minggu kan makanya lalu. dikasih PR itu. Iya Ustaz. Udah dikasih PR nggak Iya dikerjakan? Ustaz. Mau dikerjakan Ya. lagi. Jadi khobar Inna dan kawannya. Kawan. Sebenarnya kana, inna, dan zonna itu kan masuk kepada mubtada dan khobar. Khobar. Nah, maka macam-macam khobarnya pun sama dengan macam-macam khobar mubtada. Nah, macam khobar mubtada itu kan ada khobar mufrad, ada khobar berupa jumlah ismiyah, ada khobar berupa jumlah fi'liyah, dan ada khobar berupa syibhu jumlah. Ya. Nah, kalau khobar mufrad itu seperti kata-kata biasa ya. Jadi mufrad di sini bukan mufrad kata tunggal saja, tapi termasuk musanna dan jam' itu namanya khobar mufrad. Karena mufrad itu kata tunggal yang bukan susunan kata. Kalau jumlah kan susunan kata. Ya. Nah, seperti misalkan al-waladu la'ibun. Anak itu sedang bermain. La'ibun itu khabar mufrad.
Begitupun al-waladani la'ibani. La'ibani kan musanna, tapi dia disebut khabar mufrad. Karena bukan bentuk susunan kata. Dia kata tunggal satu, meskipun dia untuk musanna. Ya, al-auladu la'ibuna. La'ibun bentuknya jama muzakkar, tapi dia disebut khabar mufrad karena cuman tunggal, bukan susunan kata. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan khabar mufrad. Nah, kita buka dulu macam-macam khabar mubtada, coba. Ya Ustaz, ulang lagi aja. Nah, khabar mubtada ya. Halaman 54. 54. 54. 54 ya. Mubtada bisa berupa Macam-macam mufrad, khabar mubtada. Jadi khabar mubtada bisa berupa mufrad, jumlah ismiyah, jumlah jumlah fi'liyah, Jumlah atau fi'liyah, syibhu jumlah. jumlah. Ya, yang pertama khabar mufrad. Mufrad di sini artinya kata tunggal ya. Bukan pembagian mufrad kepada mufrad musanna jama, bukan. Ya. Yang dimaksud mufrad di sini adalah yang bukan susunan kata, bukan yang dimaksud dengan mufrad di sini pembagian isim kepada mufrad musanna jama, bukan itu. Makanya khabar mufrad nanti bentuknya bisa musanna, bisa jama. Ya. Karena makna mufrad di sini adalah kata tunggal, bukan susunan kata. Contoh di sini al-muslimu faizun. Faizun kemarin artinya apa? Faizun apa tadi? Apa faizun? beruntung, Beruntung Oh, ya. belum dikasih Orang tahu. muslim itu beruntung Oh, belum. atau menang ya. Hmm. Nah, faizun khabar mufrad. Al-muslimani faizani. Faizani khabar mufrad meskipun dia musanna. Al-muslimuna faizun, faizuna khabar mufrad meskipun dia jama muzakkar salim. Salim. Al-muslimatu faizatun. Faizatun khabar mufrad meskipun dia jama muannas salim. Begitupun meskipun dia jama taksir. Karena makna mufrad di sini adalah yang bukan susunan kata. Dia kata tunggal. Nah, kebalikan dari khabar mufrad adalah khabar jumlah. Jumlah itu susunan kata, minimal terdiri dari 2 kata. Makanya ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Begitupun ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu bukan mufrad karena dia terdiri dari 2 kata, ya. 2 kata. Jar majrur atau dzaraf. Ya. Nah, contoh jumlah ismiyah itu kan jumlah yang diawali oleh isim dan terdiri dari mubtada dan khabarnya. Nah, jadi mubtadanya nanti ada 2. Pertama mubtada yang utama. Kemudian karena khabarnya berupa jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada dan khabar juga. Ya. Contoh di sini adalah Alkitabu launuhu azraq. Nah, berarti mubtadanya Alkitab. Ya. Mubtadanya Alkitab. Khabarnya launuhu azraq ini. Gabungan. Bukan launuhunya saja, bukan azraqnya saja, tapi gabungan. Nggak bisa dipisah ini karena dia berupa jumlah ismiyah. Nah, kalau kita pisah, launuhunya mubtada, azraqunya khabar mubtada. Karena jumlah ismiyah harus terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, jadi launuhunya mubtada, azraqunya khabar mubtada digabungkan menjadi jumlah ismiyah sebagai khabar mubtada untuk al-kitabu. Ya. Iya. Kemudian harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada awal. Di sini dhamir hu. Ya, dhamir hu karena mubtadanya mufrad mudzakkar. Alkitabu mufrad juga mudzakkar, maka dhamirnya hu. Tapi kalau alkitabani musanna, maka dhamirnya huma. Ya, launuhuma azraqu. Nah, kalau al-madrasatu
mu'annas. Maka domir yang kembalinya adalah ha. Harus diperhatikan. Al-madrasatu launuha abyadu. Ya. At-tullabu jama muzakkar, maka domirnya hum. Tullabu kitabuhum mufidun. Ya. At-tullabu kitabuhum mufidun. Ahmadu maluhu katsir. Berarti domir hu-nya yang kembali ke Ahmad. Pada Ahmad. Fatimatu maluha Ha. katsir. Berarti haknya. Ya. Jadi kalau khabarnya berupa jumlah ismiyah, itu harus ada domir yang kembali kepada mubtada awal. Awal. Mubtada yang pertamanya. Nah, Ya. Kenapa kita muzakkar sendiri? Kenapa? Alkitab muzakkar kan nggak ada tamar buto. Oh, iya. Juga tidak diakhiri oleh alif ta'nis mamduda atau alif ta'nis maksurah. Ya. Makanya muzakkar. Oke, nah ini berarti khobarnya ini berupa jumlah ismiyah. Ya. Nggak dipisah-pisah itu. Jadi satu kesatuan jumlah ismiyah itu menjadi khobar mubtada untuk mubtada yang awal. Ya. Karena jumlah ismiyah harus terdiri dari mubtada dan khobar, maka bentuknya pun ada mubtadanya, ada khobarnya. Ya. Baik, ada yang bisa ngasih contoh? Apa? Apa? Contoh pakai bahasa Indonesia dulu, baru nanti terjemahkan nggak apa-apa. Misalkan rumah itu Putih. warnanya putih, misalkan al-baitu launuhu abyad. Atau misalkan anak itu bajunya baru, misalkan, ya. Gitu. Al-waladu laun qomi atau saubuhu jadidun. Jadidun. Nah, Bukan komisun. komisuhu boleh. Komisuhu. Komisuhu jadidun. 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 Orang itu ilmunya banyak. Laki-laki itu ilmunya banyak. Ar-rajulu ilmunya banyak apa? Apa itu ilmunya banyak? Alim. Ilmuhu. Hasiron. Ilmuhu kasirun. Kasiron, iya benar. Kasirun. Khabar mubtada harus rafa. Iya Ya. benar. Ar-rajulu ilmuhu kasirun. Ar-rajulu Ya. Gitu. ilmuhu kasirun. 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 Bu Tanti rumahnya Di Ciamis. jauh. Nah, Tantiun. berarti mubtada awalnya Bu Tanti. Khabar mubtadanya rumahnya jauh, berarti berupa jumlah ismiyah. Bu Tanti baituha, pakai ha karena mu'an. Tanti baituha. Jauh apa jauh? Ba'idun. Ba'idun. Tanti baituha ba'idun. Ya. Baituha ya, baituha. Baituha karena Bu Tanti mu'anas. Ya. Oh ya Tanti aja ya. Tuh. Ataupun misalkan Dokter itu. Bu Desi Mobilnya Bu Desi, baru. apa? Bajunya baru. Mobilnya baru. Mobilnya baru. Bu Desi mobilnya baru. Apa bahasa Arabnya? Bu Bu Desi. Desi sayyaratuha. Nah, baru apa? Jadi datun. Oh, jadi datun. Datun kembali ke sayyarah ya. Oh saya. Iya. Bukan Ya, karena ke karena Bu sayyarah Desinya. mu'annas maka jadi datun. Bukan karena itu ya, karena Bu Desinya ya. Bukan karena Bu Desi, sama kayak tadi Bu Tanti, Iya. baituha ba'idun bukan ba'idatun. Karena ba'idun kembali ke bait, mudzakkar. Ya. Al-funduku ba'idun kabirun. Apa? Enggak. Itu apa? Al-funduku khobarnya ba'idun. Oh iya. Khobar mufrad. Misalkan al-funduku hotel itu, apanya yang jauh gitu misalkan. Letaknya yang jauh
Apanya yang Dapurnya, bagus misalkan. dapurnya bau. Misalkan Dapurnya. dapurnya bagus gitu ya. Dapurnya Al-baitu kotor. matbahuhu wasihun. Ya, rumah itu dapurnya kotor misalkan. Gitu ya. Ya. Jadi disebutkan apanya yang bagus, apanya yang kotor, apanya yang jauh, apanya yang baru gitu ya. Nah itu cara membentuk khobar mubtada berupa jumlah ismiyah. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya khabar mubtada berupa jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah gampang. Ya. Pak Dia Ustadz. berupa fi'il saja, mau fi'il madhi, mau fi'il mudhari terserah. Nah, ini pun harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Domirnya bisa berupa domir mustatir ataupun domir zohir, ya. Contoh al-waladu yal'abu, al-waladu mubtada. Khabar mubtadanya yal'abu. Abu. Yal'abu itu jumlah fi'liyah karena terdiri dari Fi'il fi'il dan dan fa'il. fa'il. Fi'ilnya yal'abu, fa'ilnya domir mustatir huwa. Kembali ke al-waladu. Nah, makanya tadi saya bilang kalau jumlah fi'il itu sudah pasti mufid karena sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Kadang fa'ilnya berupa domir mustatir ataupun fa'il zahir gitu ya. Al-waladani yal'abani, dua anak itu sedang bermain. Khabar mubtadanya yal'abani berupa jumlah. Dia. Ya, ini ada domir yang kembali ke al-waladani mana? Alif tasniyah. Alif. Nah, alifnya ini domir dia ya, sebagai fa'il. Kembali ke al-waladani. Ya, al-waladani. Al-awladu yal'abun. Khabar mubtada dari al-awladu adalah yal'abun, jumlah fi'liyah. Nah, ini pun ada domir wawul jamaah yang kembali ke al-aulad. Ya, maka nggak boleh al-auladu yal'abani, nggak boleh. Al-waladani yal'abuna, nggak boleh, nggak sesuai. Harus disesuaikan dengan mubtadanya. Al-banatu yal'abna. Anak perempuan itu sedang bermain. Fa'ilnya yal'abna. Domirnya yaitu nun Niswa. Wah. Domir johir. Ya, kembali ke al-banatu. Ya. Contoh lain, Bu, jumlah fi'liyah coba. Mubtadanya lafaz Allah. Inna Allah. Nah, jangan pakai inna. Kalau pakai inna nanti khobar inna. Inna ya. Nah, Allahu Allahu akbar. Allahu yaghfiru, boleh. Allah. Boleh. Yasma'u. Yasma'u, Allahu yubsiru. Ya. Allah minum. Nah, coba sekarang mubtadanya berupa musanna. Musanna ya. Musanna itu dua. Nah, musanna dua. Mubtadanya berupa musanna. Nanti khabarnya menyesuaikan. Contoh kan di sini al-waladani al-abani, contohnya yang musanna. Al-waladani. Nah, contoh yang lain misalkan apa? Baitani. Al-baitani. Baitani. Dua rumah itu apa? Al-baitan. Apa ya? Ini Harus pakai fi'il. Ya harus pakai fi'il karena jumlah fi'il misalkan al-talibani, dua murid itu sedang belajar. apa? Sedang belajar apa? Yad rusani. Nah, dua orang muslim itu sedang membaca Quran. Al-muslimani yaqra'ani. Gitu ya. Al-muslimani yaqra'anil Quran. Nah, dua orang laki-laki itu sedang pergi. Ar-rajulani yadhhaban. Ar-rajulani yadhhaban. Oke, sekarang mubtadanya berupa jamak. Ya, jamak.
Al-muslimuna. Al-muslimuna Muslimuna membaca Al-Quran. Al-salatu. Yaqra'unal Quran. Al-Quran. Nah, orang-orang muslim itu pergi ke masjid. Muslimuna yadhabuna Yadhabuna ilal masjid. masjid. Ila Ya, masjid. Ilama apa? ilal masjidi. Ilal Al-muslimuna yadhabuna ilal masjid. Allah Akbar. Itu berupa jumlah fi'liyah. Ya. Ya. Ataupun nggak mesti harus pakai fi'il mudhari, boleh pakai fi'il madhi. Al-waladani la'iba. Al-auladu la'ibu. Gitu ya. Al-banatu la'ibna. Boleh pakai fi'il madhi. Ya. Iya, ya. Lihat contohnya fi'il mudhari, mikirnya fi'il mudhari ya. Iya. Ya. Jadi boleh pakai fi'il madhi. Yang penting tadi domirnya disesuaikan ya. Maknanya disesuaikan kembali kepada mubtada. Nah, yang terakhir khabar mubtada berupa shibahu jumlah. Ya, berupa shibahu jumlah. Apa itu shibahu jumlah? Seperti jumlah ya, seperti jumlah itu ya berupa susunan kata, tapi belum menjadi kalimat sempurna gitu. Ya, kalau jumlah ismiyah jumlah fi'il kan sudah mufid. Kalau ini hanya mirip saja tapi belum jumlah. Nah, yang dimaksud shibu jumlah itu ada dua, jar majrur dan dzaraf. Ya. Contoh yang jar majrur. Al-kitabu alal maktabi. Nah, mubtadanya al-kitabu, khabarnya alal maktabi berupa jar majrur. Ya, al-qalamu fil jaibi. Karena itu ada di dalam saku. Alhamdulillahi. Pujian itu hanya milik Allah. Ya. Jadi alal maktabi fil jaibi dan lillahi itu adalah contoh khabar mubtada berupa jar majrur. Contoh lain coba, Bu. Apa ya? Saya sedang di rumah. Ana fil bait. Ya, mubtadanya ana. Khabar mubtadanya berupa jar majrur fil baiti. Ya. Fil baiti. Contoh lain silakan. Apa? Anak. Masih yang sirhul ya. Roja'a yasir. Roja'a. Sebutkan mubtadanya, kemudian khabar mubtadanya berupa jar majrur. Majrur. Apa misalkan? Ayah sedang di masjid. Apa? Al-abu fil masjidi. Al-abu fil masjidi. Ya. Coba. Mushaf Al-Quran di atas meja. Quran. Al-mushafu alal maktabi. Ya. Rumah saya di samping masjid. Baiti janibal. Nah, tapi kalau janibah itu dzaraf masuknya ya, bukan jar majrur ya. Nah, oke, sekarang dzaraf ada dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Contoh salatul isya'i, salatunya mubtada, khabarnya ba'dal maghribi berupa dzaraf. Atau al-imtihanu ghadan, ujiannya itu esok hari. Ya. Atau dzaraf makan, al-ustadzu amamal fasli. Mubtadanya al-ustadzu, khabar mubtadanya amamal fasli. Al-baitu wara'al masjidi.
rumah itu di belakang masjid. Nah, khobarnya adalah waro'al masjidi berupa Zorof. zorof. Loh kok zorof? Nah, kalau khobarnya berupa jumlah ismiyah, fi'liyah, atau syibu jumlah, maka dia bisa disebut mabni ya, nggak ada tanda rofaknya. Maka nggak berubah nanti ya kalau menjadi khobar kana atau khobar inna, tetap. Ya, karena yang menjadi khobarnya itu kesatuan. Ya, jumlah itu kan tadi susunan kata. Ya, maka dia di mahali rofin. Rofin. Ya, di mahali rofin sebagai khobar mubtada. Ustaz, kalau zorob itu setelahnya dia pasti selalu kasroh juga, Ustaz. Nah, karena dia mudhof ilaih biasanya, Bu. Oh, gitu. Zorobnya sebagai mudhof, setelahnya isim setelahnya itu sebagai mudhof Udah ilaih. pilih. Makanya dia hampir mirip dengan jar majrur. Hmm. Ya. Tapi kalau jar majrur emang huruf jar itu ya fungsinya menjarkan isim setelahnya. Menjerkan. Nah, tapi kalau Kalau ini zorob biasanya bukan disebutkan menjerkan, tapi dia menjadi mudhof ilaih. mudhof ilaih, ya. Oke. Nah, ini catatan penting nih. Apabila khabar mubtada berupa syibhu jumlah, nah, tadi kan khabar mubtada bisa berupa syibhu jumlah ya, baik jar majrur ataupun zorof. Apabila khabar mubtada berupa syibhu jumlah, maka khabarnya bisa dimajukan atau disebut khabar muqaddam. Ya, khabarnya bisa dimajukan atau disebut dengan khabar muqaddam. Ya, nah, berarti mubtadanya disebut mubtada muakhar. Ya, contoh. Alal maktabi kitabun, aslinya al-kitabu alal maktabi. Nah, boleh dibalik jadi alal maktabi kitabun. Berarti kitabun di sini sebagai mubtada muakhar. Alal maktabinya berarti sebagai khabar Kodam. Akhir. ya. Nah, itu. Atau lahum ajrun. Aslinya al-ajru lahum. Al-ajru lahum. Itu balasan itu untuk mereka. Nah, maka boleh dibalik. Karena khabar mubtadanya berupa jar majrur. Lahum ajrun. Gitu ya. Maka ajrun dibaca rofa karena sebagai mubtada muakhar. Ya. Lahumnya khobar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Betul. Ya. Ataupun amamal fasli ustadzun. Di depan kelas ada ustadz. Nah, maka ustadznya itu sebagai mubtada, makanya rofa ustadzun. Nah, khobarnya muqaddam, dimajukan karena berupa lah bazorof. Aslinya al ustadu amamal fasli gitu ya. Al ustadu amal pasti jadi. Ustaz, kalau dari segi arti ini sama aja kan, Ustaz? Sama aja. Nah, fil baiti ummun. Ya, ummunnya itu sebagai mubtada muakhar. Aslinya al-ummu fil baiti. Lillahil hamdu. Aslinya alhamdulillah. Makanya bukan lillahil hamdi. Tapi walillahil hamdu. Karena alhamdulillah di sini sebagai mubtada muakhar. Wara al-baiti bustanun. Bustanunnya Bustanun sebagai mubtada muakhar. Aslinya al-bustanu wara al-baiti. Wara al-baitinya itu adalah khobar muqaddam ya Pak Ustadz? Ya, khabar muqaddam wara al-baitinya berupa syibhul jumlah. Berupa syibhul jumlahnya ini ya. Ya, tadi syaratnya khabar muqaddam itu biasanya berupa syibhul jumlah. Ini catatannya nih. Apabila khabar mubtada berupa syibhul jumlah, maka khabarnya bisa dimajukan. Ya, sebenarnya bukan berupa syibhul jumlah aja ya, tapi banyak. Tapi di buku pemula ini hanya diberi contoh yang syibhul jumlah saja karena yang banyak muncul ini yang berupa syibhul jumlah. Dalam Al-Quran itu kan banyak lahum ajrun, ya.
fi qulubihim Maradun. maradun. Nah, aslinya al-maradu fi Fi qulubihim. qulubihim. Ya. Hmm. Oh, wa ala absarihim Isyawatun. isyawatun. Isyawatun dibaca rafa karena khabar mubtada muakhar. Karena khabarnya ala absarihim. Ya. Ala sorry. Walahum Ajrun. adzabun ya fi qulubihim maradun. Walahum adzabun. Ya, adzabun mubtada muakhar. Khabarnya lahum berupa jar majrur. Ya. Laha ma Dari segi arti Ustaz ini enggak merubah kan Ustaz? enggak berubah. Asep. Tapi kalau kita belajar balaghah Balaghah. itu namanya salah satu apa ya, cara uslubul qasam ya. Cara Jadi menyampaikan. secara ini memang berubah ya, otomatis berubah. Kalau kita belajar balaghah gitu ya. Kalau yang diakhirkan mubtadanya ya itu berarti mengkhususkan. Ya. Mengkhususkan bahwa misalkan lahum ajrun, pahala itu bagi mereka. Jadi seakan-akan itu makna itu pahala itu hanya untuk mereka gitu. Iya, untuk mereka. Walillahil hamdu. Ya pujian itu hanya untuk milik Allah. Penekanan ada kesan gitu ya. seperti itu, ada kesan seperti itu. Ya. Lahum ajrun bagi mereka. Lahum ajrun. Oke. Pahala itu bagi mereka. Alhamdulillah, ini macam-macam khobar mubtada ya. Minggu depan Minggu khobar. depan nanti kita gabungkan ke khobar kana dan khobar inna. Ya, Yang penting ibu nguasain khobar mubtada ini, nanti yang lainnya insya Allah mudah. Asik. Allah. Kita udah Makanya diulang-ulang dong.